Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 18. Saya di sini akan menjelaskan apa itu adenomiosis. Anggota kelompok saya yaitu Karina Zakiatul Madaniyah. Yang akan saya bahas di sini yaitu definisi adenomiosis, etiologi adenomiosis serta tanda dan gejala dari adenomiosis. Pertama-tama, definisi adenomiosis. Apa itu adenomiosis? Adenomiosis adalah suatu keadaan di mana jaringan endometrium yang merupakan lapisan bagian dalam rahim tumbuh dalam dinding rahim. Biasanya terjadi di akhir-akhir masa usia subur pada wanita yang telah melahirkan. Adenomiosis tidak sama seperti endometriosis. Endometriosis yaitu suatu kondisi di mana lapisan rahim menjadi tertanam di luar rahim. Meskipun perempuan dengan adenomiosis sering juga memiliki endometriosis. Ciri khasnya adalah penetrasi stroma dan kelenjar endometrium ke dalam miometrium yang diikuti dengan hiperplasia, otot polos, dan perubahan imun lokal. Selanjutnya, etiologi dari adenomiosis. Yang pertama, jaringan endometrium yang menyusup di dalam rahim. Ini terjadi contohnya saat dilakukan operasi sesa. Sel endometrium menyusup ke dinding rahim, lalu tumbuh dan berkembang di sana. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan. Diyakini sejak awal, jaringan endometrium ini memang sudah ada saat janin mulai tumbuh. Ahli lainnya berpendapat adenomiosis berasal dalam rahim dari jaringan endometrium. Disimpan di sana ketika rahim pertama terbentuk pada janin perempuan. Selanjutnya, peradangan rahim akibat proses persalinan. Teori ini menyatakan ada hubungan antara adenomiosis dan proses persalinan. Proses deklamasi endometrium pada periode pasca persalinan bisa menyebabkan pecahnya atau putusnya ikatan sel pada endometrium. Dari teori tersebut, kesimpulannya faktor risiko terkena adenomiosis adalah baik persalinan, sesa, atau normal. Tanda gejala dari adenomiosis sendiri yaitu yang pertama, pembesaran rahim. Kemudian yang kedua, menstruasi abnormal. Yang ketiga, nyeri yang dirasakan selama menstruasi disebut dysmenorrhea yang dapat berupa kram perut atau seperti disayat pisau. Kemudian yang keempat, nyeri dapat juga dirasakan pada saat tidak sedang menstruasi. Yang terakhir, perdarahan pada suatu menstruasi dapat banyak sekali dan berhari-hari, mungkin dengan bekuan-bekuan darah. Perdarahan yang hebat ini dapat menyebabkan anemia. Selain itu, di luar saat menstruasi bisa ada perdarahan abnormal atau perdarahan sedikit-sedikit maupun bercak-bercak. Baik, selanjutnya terkait patofisiologi, penata laksana medis, dan asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Karina Zakiatul Madaniyah. Terima kasih.